pertama adalah pengertian teori pelajaran humanistik. Nah, humanisme melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Kata-kata ini lebih melihat pada kejadian bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia. Nah, bagi para pendidik yang beraliran humanisme, biasanya memfokuskan pengajaran mereka pada pembangunan kemampuan positif mereka. Humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan manusia daripada berfokus pada ketidaknormalan atau sakit seperti yang dilihat oleh teori psikoanalisis Freud. Pendekatan ini melihat kejadian setelah sakit tersebut sembuh, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Humanistik tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan dengan pengalaman mereka. Teori humanisme ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, pandangan tentang belajar. Bagi para penganut teori humanistik, proses belajar harus bermuara pada manusia. Teori belajar ini yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Meskipun teori ini sangat mengenakan pada isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar. Dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti yang sering terjadi dalam keseharian. Yang ketiga adalah teori belajar humanistik menurut pakar. Yang pertama adalah menurut Cole atau UNO 2008.2.15 membagikan tahapan pembelajaran menjadi 4 tahap, yaitu tahapan konkret, yang kedua pengalaman aktif dan reaktif, yang ketiga konseptualisasi, yang keempat eksperimentasi aktif, yang kedua adalah menurut Honey dan Mumford. Honey dan Mumford UNO 2008.2.16 membuat pengolongan siswa menjadi 4 macam, yaitu tipe siswa aktif, tipe siswa reflektor, tipe siswa teoritis, yang keempat tipe siswa programatik. Yang ketiga adalah menurut Habermas UNO 2008.2.16 mengelompokkan tipe pembelajaran menjadi 3 bagian, yaitu belajar teknis atau theoretical learning, yang kedua belajar praktis atau practical learning, yang ketiga adalah belajar emansipatoris atau emancipatoris learning. Yang keempat menurut Bloom dan Kraftwerk. Bloom dan Kraftwerk UNO 2008.2.13 menunjukkan apa yang dikuasai oleh siswa-siswa mencakup yaitu tiga kawasan, yaitu yang pertama kognitif, psikomotor, dan afektif. Dalam klasifikasi taksonominya pada aspek kognitif, Bloom menemukan penemuan melalui 2 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Yang kelima menurut Arthur Cox pada 1912 sampai 1999, Cox memberikan lukisan persepsi dari diri dan dunia seseorang seperti
lingkaran yang bertitik pusat pada satu, yaitu lingkaran kecil adalah gambaran dari persepsi diri. Yang kedua, lingkungan besar adalah persepsi dunia. Yang keenam, menurut Abraham Maslow, teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa dalam diri individu ada dua hal, yaitu yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Yang ketujuh, menurut Carl Ronson Rogers, Charles Rogers menemukan 3 konstruksi yang menjadi dasar paling dalam, yaitu yang pertama organisme, yang kedua medan fenomena, yang ketiga diri. 5 hal yang mempengaruhi diri yaitu kesadaran, kebutuhan, penghargaan diri yang positif, dan stagnasi skripsi. Yang kedelapan, David Mills dan Stan Getz. Berdasarkan fenomena tersebut, David Mills dan Getz mengajukan konsep pendidikan terpadu, yakni proses pendidikan yang mengikut sertakan efektif atau perasaan murid dalam belajar. Metode efektif yang melibatkan perasaan telah bisa diterapkan pada murid-murid untuk pelajaran IPS, bahasa, dan seni. Penggunaan pendekatan terpadu ini dilakukan dalam pembelajaran IPA, pendidikan bisnis, dan bahkan otomotif. Yang kesembilan, menurut Alfred Schulz, menemukan adanya pendidikan dan verbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan non-verbal bukan berwujud pembelajaran senam, sepak bola, bernyanyi, ataupun menari, melainkan hal-hal tersebut di luar materi pembelajaran dengan bertujuan menumbuhkan kesadaran seseorang. Yang keempat, implikasi teori belajar humanistik. 1. Guru sebagai fasilitator. 2. Guru mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. Yang ketiga, guru mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk mencapai tujuan mereka. Yang keempat, guru menetapkan dirinya sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Yang kelima, dalam menanggapi ungkapan-ungkapan dan sikap-sikap perasaan, serta mencoba untuk menanggapi dengan cara sesuai baik individual ataupun bagi kelompok dalam kelas. Yang keenam, bila cuaca menerima kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi, seorang anggota kelompok yang menyatakan pandangannya sebagai seorang individu seperti siswa lain. Yang ketujuh, guru mengambil praksara untuk ikut serta dalam kelompok. Perasaannya ada juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan. Yang kedelapan, guru harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. Kesembilan, di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pimpinan harus mencoba mengenali dan menerima keterbatasan dirinya. Yang berikut, kekurangan dan kelebihan dalam teori humanistik. Yang pertama yaitu kelebihan. Teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap,
dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, indikator keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, serta sikap atas kemauannya sendiri. Yang ketiga, siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau aturan yang berlaku. Sedangkan kelemahannya adalah siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar mengajar. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya waktu kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Saya perwakilan dari kelompok 4 mau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Teman-teman, jelaskan tipe belajar menurut Habermas. Baik, saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan ciri-ciri siswa yang pragmatis. Terima kasih. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan salah satu contoh dari teori belajar humanistik dan kehidupan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Saya mewakili kelompok 5 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apakah teori belajar humanistik sudah diterapkan di perguruan tinggi? Kalau sudah, sebutkan satu. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok 6 akan bertanya, apa itu stagnasi psikis dan apa kaitannya dengan teori pembelajaran humanistik? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, ciri-ciri siswa yang pragmatis. Ciri-ciri siswa yang pragmatis adalah seseorang yang cenderung berpikir kreatif, sempit, dan instan, atau juga biasa disebut berpikir atau mau berpikir panjang tanpa proses yang lama. Apakah kelompok 2 menjawab dari kami? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan 3 tipe belajar menurut Habermas. Yang pertama, technical learning atau belajar teknis adalah belajar tentang berinteraksi dengan lingkungan alam dengan benar. Dalam hal ini, siswa mampu menguasai kondisi lingkungan dalam alam sekitar. Yang kedua, practical learning atau belajar praktis adalah proses belajar untuk siswa bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial, contohnya interaksi siswa dengan orang-orang sekitar. Yang ketiga, emancipatory learning atau belajar emancipatoris adalah tipe belajar lebih menekankan proses belajar untuk mencapai kesadaran dan pemahaman tentang terjadinya pembaruan budaya dan lingkungan sosial. Apakah kelompok 4 menerima jawaban dari kami? Ya, baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Soalnya, apakah teori belajar humanistik sudah diterapkan di perguruan tinggi? Kalau ada, sebutkan salah satu contoh. Meskipun tidak diterapkan secara utuh dalam sistem perguruan tinggi, teori humanistik setidaknya dapat diterapkan dalam interaksi dosen dan mahasiswa. Berkomunikasi secara langsung dengan mahasiswa atau Apakah ini sudah menerima jawaban? Tidak. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Soal apa yang dimaksud dengan stagnasi psikis
dan apa kaitannya dengan teori humanistik? Stagnasi psikis yaitu terjadi karena pengalaman dan konsep dirinya tidak konsisten. Kaitannya dengan teori belajar humanistik yaitu terjadinya perkembangan kepribadian manusia. Contohnya adalah seorang siswa yang konsep dirinya tidak konsisten akan mempengaruhi perkembangan kepribadian siswa tersebut. Tiga. Perkembangan kepribadian siswa yaitu seseorang siswa yang belum mengerti sesuatu dengan terjadinya teori humanistik mengalami perkembangan dengan konsep dan pengalaman yang melihat pada sisi siswa membangun dirinya untuk melakukan hal yang positif. Apakah kelompok 6 menerima jawabannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebutkan salah satu contoh teori belajar humanistik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, guru dapat memberikan motivasi belajar kepada siswa yang telah berhasil melakukan sesuatu agar siswa tersebut semakin semangat dan termotivasi dalam belajar. Demikian hasil dari pertanyaan kami. Sekian dan terima kasih. Salam.